Halo sahabat semua, sebelum aku mulai podcast, please like, share, subscribe YouTube channel aku ya, dan eh, aktifkan notifikasi loncengnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum, apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umurnya, dan banyak rezekinya. Hari ini aku mau bahas tentang kanker. Berat ya kanker. Tapi aku cuman mau share tentang pengalamanku. Jadi gini, sekitar 9 tahun yang lalu, apa 8 tahun yang lalu, aku pernah dengar ceramah gitu pagi-pagi. Dia bilang gini, Pak Ustadz, eh, salah satu eh, salah satu wanita terkena kanker itu karena ada emosi di dalam dirinya yang terpendam, baik itu kepada suami atau baik itu pada suami, kepada orang tua, pada anak atau pada saudara. Nah, kata-kata itu terngiang gitu dalam otak aku. Apa iya ya, begitu ya? Tapi ya udahlah ya, aku abis itu aku tetap kepikiran sih masalah quote si Pak Ustadz itu. Nah, berapa tahun kemudian aku kan kuliah ambil S2 farmakologi waktu itu. Nah, waktu itu aku sempat tanya sama dosen, Prof, kenapa sih orang terkena kanker gitu, cancer itu kenapa ya? Sebenarnya sih kalau penjelasan ilmiahnya panjang sih ya. Cuman yang aku inget itu kata-kata profesor itu bahwa segala sesuatu penyakit sebenarnya kan segala sesuatu penyakit itu karena ada salah satunya karena adanya ketidakseimbangan hormon dalam tubuh kita. Nah, kalau kita stres atau tubuh kita stres, pikiran kita stres, atau kalau kita stres itu kan bisa banyak hal ya, karena pekerjaan atau karena bisa juga marah sama orang atau ada rasa yang nggak nyaman sama orang membuat kita kepikiran, itu ada hormon kortisol yang dikeluarkan dalam tubuh kita. Nah, hormon kortisol itu kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh kita. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penyakit gitu, manifestasi penyakit ya, antara lain mungkin bisa jadi cancer atau penyakit-penyakit yang lain, kata Prof itu. Nah, dalam tubuh kita itu sebenarnya sel kanker tuh ada dalam tubuh kita. Hanya saja kalau tubuh kita punya imunitas yang bagus dan tidak ada kelebihan hormon kortisol dan yang lain-lain, atau juga kita makan yang aneh-aneh kan, karena penyakit cancer juga bisa disebabkan oleh kita makan yang junk food, bisa juga kayak gitu. Itu biasanya sel kanker dalam tubuh kita tuh mati sendiri, istilahnya tuh apoptosis. Jadi dia mati sendiri, itu udah otomatis gitu. Allah atau Tuhan tuh udah ngasih tubuh kita melawan sel kanker dalam tubuh kita. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya imunitas kita kurang baik atau adanya ketidakseimbangan hormon menyebabkan sel kanker itu nggak mati gitu, malah berkembang gitu, menjadi kanker. Nah, hal itu aku mencoba merecall kembali yang Pak Ustadz itu ngomong, masalah kalau kita merasa ada nggak nyaman sama orang lain atau marah sama orang lain atau tidak memaafkan atau apapun yang menyebabkan kita merasa stres atau nggak nyaman di tubuh kita, istilahnya mungkin ikhlas kali ya, tapi gitulah maksudnya semacam itu. Dan manifestasi hormon kortisol dalam tubuh kita kalau kita sedang marah atau sedang stres atau sedang panik, itu tuh apa berkaitan ya? Sebenarnya pada dasarnya aku nggak tahu, mungkin sahabat-sahabat bisa kali cari jurnalnya. Tapi hal itu membuat aku mencoba lagi melihat sekitar. Jadi aku melihat di sekitaran aku yang kena kanker gitu kan ya, atau tumor. Aku melihat, jadi ada nggak banyak sih, cuma pengamatan aja, ada sih yang seperti itu kayaknya ada hubungannya, tapi nggak selalu gitu. Selain faktor keturunan, kanker itu kan ada faktor keturunan ya. Itu kalau punya orang tua atau saudara yang kena kanker, ada kemungkinan resikonya lebih besar gitu kan kepada keturunannya. Tapi aku juga ngelihat gitu, selain itu ada juga memang yang kena kanker itu memang aku tanya-tanya aja jadi iseng sih. Dalam percakapan itu memang terselip bahwa dia tuh marah sama ibunya, udah lama nggak udah lama nggak bertegur sapa. Hah, yang bener, iya.
Aku langsung kepikiran tuh sama statement Ustadz itu sama kata-kata profesorku itu ya, apa benar ya itu ada hubungannya ya. Terus aku tanya lagi, kalau yang ini aku tanya-nanya kalau dia kenapa, dia setelah nanya-nanya gitu, iya dia marah sama anaknya, udah lama tuh dia sama anaknya bersitegang gitu kan, dan kebetulan emang kena kanker juga gitu. So ada lagi gitu orang lain, aku tanya, ternyata dia sama hubungannya sama orang tuanya tuh kurang akur. Tapi ini nggak tahu ya apakah ini saling berkaitan apa enggak gitu kan. Ada juga aku ya nanya-nanya lagi orang lain, tapi ini kebetulan dia kankernya sembuh, survivor. Dia bilang ya aku dulu pada saat itu dia bilang memang sih hubunganku sama suami kurang gimana ya, habis suamiku tuh gini 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 gitu dia. Jadi aku marah terpendam gitu. Sekarang sih aku udah ikhlasin aja. Ya nggak tahu juga ini apakah berkaitan apa enggak. Terus aku share tuh masalah kuat si Pak Ustadz itu. Kata dia ya mungkin aja sih Mbak, kata dia. Jadi aku di podcast kali ini tuh ini reminder sih buat diri aku sendiri ya. Kita kan hidup tuh pasti sama orang lain, kita manusia sosial ya kan, yang namanya berinteraksi sama manusia lain, baik itu pasangan hidup, sama orang tua, sama mertua, sama anak, sama saudara, sama temen, sama siapapun pasti ada yang namanya ketidaknyamanan, ya nggak sih? Pasti ada, apalagi kalau kita orangnya baperan ya kan. Nah, kalau misalnya aku tuh sekarang dengan melihat kejadian-kejadian tersebut, aku coba gitu ikhtiar gitu ya, ikhtiar manusia kan cuma bisa berikhtiar dan berdoa ya, supaya nauzubillah min dzalik jangan sampai sih kena kanker. Kalau emang apa namanya kita ikhtiar dulu, aku berusaha gitu, ketika ada ketidaknyamanan yang timbul dari orang lain ke aku yang kulakukan pertama adalah ya menangis dulu atau sedih dulu, curhat dulu gitu, dalam curhat kayak lewat siapa kayak curhat yang sama orang yang percaya. Setelah mengeluarkan isi, aku istighfar minta maaf gitu kan, terus aku doain diriku sendiri dulu, doain semoga aku legowo gitu diperlakukan seperti itu, mendapat perlakuan seperti itu, dan semoga aku bisa memaafkan. Terus aku juga mendoakan orang tersebut supaya dapat hidayah gitu, udah itu. Dan tuh aku juga baca-baca motivator dari yang lain ya, itu tuh bagus banget buat kita, termasuk buat kesehatan kita, buat rezeki kita juga insya Allah bagus gitu. Jadi aku coba terapin sih hal kayak gitu. Dan aku sekarang selalu berdoa semoga aku jadi orang yang menjadi orang easy going, luas hatinya, karena itu yang namanya hidup tuh kita kadang-kadang kan ada lah ya gesekan-gesekan sama orang lain karena ketidaksamaan atau ketidaksukaan atau ketidaknyamanan. Nah alhamdulillah sih agak lebih enak gitu tubuh kita, lebih enak bawaannya gitu ketika kita sudah berusaha memaafkan orang lain, atau juga setiap ada sesuatu yang ganjelan sama siapapun gitu ya, terutama sama keluarga ya, pihak keluarga itu tuh lebih nyaman gitu. Rasa grundel-grundel dalam hati tuh ya alhamdulillah sedikit demi sedikit tuh hilang gitu. Kayak gitu sahabat-sahabat semua. Aku cuma share aja sih, tidak bisa juga menjadi pembenaran ya masalah yang tadi. Cuman yang aku lihat seperti itu dan yang aku tangkap dari sekitar lingkungan aku. Jadi kita coba yuk, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya. Kalau kita punya keselan atau grundelan sama siapapun, terutama sama pihak keluarga, baik pasangan hidup, orang tua, anak, saudara, kita coba yuk berbesar hati, minta maaf duluan. Memang sih kadang-kadang gengsi ya minta maaf duluan. Kita ngerasa kayaknya gue nggak salah deh, yang salah dia atau apapun lah rasa itu. Kan gue yang dizolimi kok gitu. Memang sih kadang-kadang manusiawi banget. Aku juga merasakan hal seperti itu. Tapi aku rasa nggak ada salahnya kali ya kita minta maaf duluan. Kita kesampingkan rasa gengsi atau rasa merasa benar sendiri. Aku yakin sih segala sesuatu itu kalau kita minta maaf duluan, walaupun kita sudah dihina, sudah difitnah atau sudah merasa terzolimi, aku rasa kita minta maaf duluan ke orang tersebut memang butuh effort besar. Aku juga butuh waktu sih, tapi aku mencoba gitu ya. Ya alhamdulillah sih jadi lebih tenang gitu, lebih legowo aja sih buat akunya sendiri. Itu emang benar efeknya tuh langsung kerasa gitu sahabat-sahabat. Jadi semoga di bulan Ramadan ini kita bisa saling memaafkan ya kan, saling menerima kekurangan pasangan kita, menerima kekurangan saudara kita, menerima kekurangan orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sambil belajar sih ya, sambil belajar.
Gitu aja sih sahabat-sahabat. Harapannya sih, doaku buat kalian semua, semoga kalian selalu sehat, bahagia, ya kan? Dan kita coba untuk bisa memaafkan kondisi diri kita sendiri dan keadaan. Kayak gitu sahabat-sahabat. Sekian dulu ya podcast malam aku hari ini. Semoga kalian dapat hikmahnya ya. Terus jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng biar aku makin semangat bikin kontennya. Bye bye.